Jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavo Sukacita. Saat ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Yesus, kembali lagi Tuhan, di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tanpa hikmat pengertian dari Tuhan kami tidak mengerti. Oleh karena itu Bapa kami minta berikanlah kepada kami hikmat pengertian, singkapkanlah firman-firman ini bagi mata rohani kami, supaya kami mengerti dan mampu kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di saat ini masih terdapat dalam pembacaan yang sama, yaitu masih terdapat dalam perjanjian lama, yaitu Keluaran pasal 24 ayatnya yang kedua. Lembaga Alkitab memberi judul upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Ayatnya yang kedua, hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah semua kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita baca dari ayatnya yang pertama, di situ disampaikan bahwa Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap Tuhan engkau, Harun, Nadab, dan Abihu, dan 70 orang dari tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh." Nah, itu berarti Tuhan yang memerintahkan kepada Musa untuk sampaikan, untuk naik bersama-sama dengan Harun, Nadab, Abihu dan 70 orang dari tua-tua Israel. Nah, tetapi di ayat kedua disampaikan hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka tidak boleh mendekat dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Padahal ketika Tuhan menyuruh Musa naik bersama dengan Harun dan teman-temannya, bahkan 70 orang tua-tua Israel, tetapi ketika sampai di sana ternyata Tuhan hanya berkenan untuk Musa, dan Musa sajalah yang bisa mendekat kepada Tuhan. Nah, dalam pembacaan ini tidak disampaikan kenapa sampai Harun dan Abihu, Nadab, dan 70 tua-tua Israel itu, kenapa mereka tidak bisa mendekat seperti Musa. Tetapi di bagian ini juga mau mengingatkan kepada kita bahwa berarti perkenanan Tuhan atas hidup kita itu kan Tuhan yang berkuasa dan Tuhanlah yang berkehendak. Nah, itu berarti berusahalah untuk hidup berkenan kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Itu berarti bukan hanya sekedar kita bekerja, melayani, tetapi pikiran kita, hati kita, perbuatan kita harus sesuai seturut dengan kehendak Tuhan, supaya apa yang kita lakukan, apa yang saudara dan saya lakukan itu berkenan kepada Tuhan. Kita tidak bisa bilang bahwa ini yang saya buat ini pasti Tuhan berkenan atas hidup saya. Belum tentu, karena terkadang apa yang kita pikirkan baik belum tentu itu baik bagi Tuhan. Apa yang kita pikirkan itu benar, belum tentu itu benar bagi Tuhan. Oleh karena itu, bagian ini mengingatkan saudara dan saya, ketika Tuhan hadirkan kita dalam dunia ini, kerjakanlah apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi dunia melalui saudara dan saya. Lakukanlah itu dengan taat dan setia dan dengar-dengaran kepada Tuhan, supaya apa yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan. Sebab Tuhan sendirilah yang menentukan orang ini berkenan atau tidak. Ya, terkadang kita secara mata kita bisa melihat, oh orang ini dia saleh, dia rajin bekerja, dia rajin melayani, dia pimpin khotbah di mana-mana, wih dia luar biasa, pasti Tuhan berkenan. Belum tentu, sebab Tuhan melihat bukan cara kita punya apa yang kita lakukan setiap hari saja, tetapi dari hati kita. Karena bisa saja kita melayani tapi hati kita tidak sesuai, atau hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan, atau kita lakukan pekerjaan bagi mata orang banyak, itu baik, itu yang dia lakukan benar, tetapi hatinya belum tentu benar. Oleh karena itu bagian ini mengingatkan saudara dan saya, kenapa Tuhan perintahkan Musa dan teman-temannya naik dan 70 orang tua-tua Israel itu, tapi ketika mendekat kepada Tuhan hanya Musa yang Tuhan izinkan. Nah, ini berarti mengingatkan saudara dan saya, mari selama kita hidup dalam dunia ini, apa yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, lakukanlah itu dengan hati yang tulus, lakukanlah itu dengan penuh ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Maka
Tuhanlah yang menentukan, Tuhanlah yang menilai hati dan kehidupan kita setiap hari, sehingga Ia memberikan perkenanan itu bagi saudara dan saya. Jangan sia-siakan hidup ini. Jangan berpikir bahwa kita hidup kekal dalam dunia ini sehingga kita lakukan apa yang menurut pikiran kita benar, tapi lakukanlah yang menurut Tuhan benar. Oleh karena itu, sekali lagi, sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berjuang di dalam dunia ini untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Sebab orang yang berkenan kepada Tuhan, disitulah Tuhan menolong dan menyertai dia. Telinga Tuhan, pendengaran Tuhan diarahkan kepada orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Maka itu saudara, di tahun 2023 ini, supaya Tuhan, pendengaran Tuhan, mata Tuhan diarahkan kepada saudara dan saya, berjuanglah untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini terus mengingatkan kami untuk kami berjuang untuk hidup berkenan kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong dan menyertai kami. Perkenanan Tuhan terjadi atas hidup kami. Bapa, tolong kami dalam melewati kehidupan kami di masa-masa yang sukar ini. Kiranya pertolongan penyertaan Tuhan ada bagi kami sekalian. Oleh karena itu Bapa, sekali lagi kami pertaruhkan segalanya kepadamu Tuhan. Keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, kiranya ada dalam berkat pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Gereja Kristen Injili Tanah Papua, para pemimpin yang ada. Tuhan, berikanlah hikmat kebijaksanaan agar mereka dapat memimpin karena hikmat yang berasal daripada Tuhan. Bahkan semua kami masyarakat, kami warga jemaat Gereja Kristen Injili Tanah Papua, Tuhan berikan juga kepada kami hikmat kebijaksanaan agar kami mampu berjalan dan menyikapi segala hal dengan secara seturut dengan cara-Mu Tuhan. Bapa, biarlah di masa-masa yang sukar ini Tuhan menjadi tiang awan dan tiang api di siang dan malam hari bagi kami sekalian. Yang sakit dipulihkan, yang ada dalam pergumulan Tuhan tolong dan menyertai, dan semua kami ada dalam berkat pertolongan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi semua kru Klavos Sukacita, semua hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam Klavos Sukacita. Tuhan, biarlah kiranya di tahun 2023 ini sekalian kami ada dalam berkat pertolongan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.